Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan materi kali ini. Kita bakal membedah sebuah hubungan yang luar biasa dinamis antara dua konsep spiritual yang sering banget kita dengar, belas kasihan dan kasih karunia. Keduanya nih sering dianggap sama persis kan? Padahal kalau kita gali dari sumber materi kita, belas kasihan itu sebenarnya adalah jembatan mutlak yang harus banget kita lewati untuk bisa benar-benar mencapai kasih karunia. Nah, coba pikirkan teka-teki ini sejenak. Pernah nggak Anda perhatikan kenapa belas kasihan selalu disebutkan sebelum kasih karunia di dalam teks-teks Alkitab? Serius deh, ini bukan sekedar kebetulan penulisan loh. Seringkali kita maunya langsung lompat aja buat dapat kasih karunia yang luar biasa itu. Tapi ternyata materi kita menunjukkan ada urutan spiritual yang harus dilalui. Dan urutan ini adalah kunci penting buat ngerti gimana Tuhan berinteraksi dengan kita, terutama saat kita lagi di titik terendah. Buat paham kenapa urutannya begitu, kita harus lihat akar masalahnya dulu, yaitu kondisi kita sebagai manusia. Secara alamiah, kita ini kan penuh dengan kelemahan. Karena kelemahan ini, kita sering banget ngerasa nggak layak dan nggak punya keberanian buat datang langsung ke Tuhan. Apalagi pas lagi krisis. Boro-boro mau minta kasih karunia, iman kita aja rasanya nggak cukup. Jarak antara kondisi kita yang lagi hancur sama kasih karunia Tuhan itu rasanya jauh banget. Makanya kita mutlak butuh sebuah jembatan penghubung. Dan disinilah jembatan itu mulai kelihatan bentuknya. Teks yang satu ini benar-benar ngebawa sesuatu yang ilahi, jadi sangat dekat dengan kita. Dikatakan bahwa Kristus itu harus berinkarnasi, disamakan dengan kita dalam segala hal, supaya dia bisa ngerasain langsung gimana sih penderitaan jadi manusia itu. Pengalamannya inilah yang bikin dia jadi imam besar yang super bersimpati sama semua kelemahan kita. Dia ngerti banget batasan kita. Dan empati inilah yang jadi fondasi utama dari belas kasihannya. Yang bikin pembahasan ini makin menarik adalah gimana teks sumber kita secara blak-blakan menegaskan hubungan sebab akibatnya. Kenapa sih kita butuh banget belas kasihan? Jawabannya simple, karena kondisi kita seringkali menyedihkan. Tanpa imam besar yang penuh simpati tadi, kondisi kita ini bakal bikin kita terputus total dari kasih Tuhan. Belas kasihan inilah yang pertama kali turun, menjangkau ke bawah dan nemuin kita tepat di mana kita lagi tersungkur dan gak berdaya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, ada perbedaan waktu yang sangat krusial di sini. Belas kasihan itu berbicara tentang kondisi Anda sekarang, hari ini. Ia turun buat ngerangkul penderitaan Anda saat ini juga. Di sisi lain, kasih karunia itu berhubungan dengan masa depan Anda. Sebuah transformasi yang perlahan bahkan Anda terima. Ibaratnya gini, belas kasihan itu tangan yang narik Anda keluar dari lumpur hari ini, sementara kasih karunia itu kekuatan yang ngebangun dan nyempurnain Anda buat besok. Wow, ini mungkin salah satu kalimat paling epik dari materi yang kita bahas. Belas kasihan datang dari kasih dan menghasilkan kasih karunia. Ini bukan cuma deretan kata-kata puetis ya, ini adalah sebuah urutan spiritual yang luar biasa. Kasih itu sumber utamanya, kayak mata air. Nah, dari mata air kasih itu mengalirlah belas kasihan yang jadi tangan yang terulur buat ngeraih kita. Dan tangan itu nggak cuma megang, tapi narik kita menuju tujuan akhirnya, kasih karunia. Tanpa kasih, nggak ada belas kasihan, dan tanpa belas kasihan, kita nggak bakal nyampe ke kasih karunia. Coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya dari sisi sejarah. Selama 4.000 tahun di era Perjanjian Lama, interaksi Tuhan dengan manusia itu sangat ditandai oleh belas kasihan. Kenapa coba? Karena sumber kita menyebutkan pekerjaan penebusannya saat itu belum tuntas. Tapi pas masuk era Perjanjian Baru, fokusnya langsung bergeser tajam ke kasih karunia. Ini karena pekerjaan itu udah selesai. Jadi yang tersedia buat kita sekarang bukan cuma belas kasihan buat sekedar bertahan hidup, tapi kasih karunia yang udah paripurna. Biar lebih kebayang, materi kita ngasih satu cerita singkat yang pas banget. Bayangin kisah orang buta di Injil Markus pasal 10. Pas dia denger Yesus lewat, dia nggak teriak, "Tuhan beri aku kasih karunia." Nggak sama sekali. Dia teriaknya, "Kasihanilah aku." Secara insting, di tengah kondisinya yang buta dan menderita saat itu, dia tahu dia nggak punya pijakan buat minta kasih karunia langsung. Dia butuh pertolongan darurat, dia butuh belas kasihan dulu untuk mengatasi realitas kondisinya yang hancur. Kisah tadi ngasih kita satu gambaran yang benar-benar cemerlang, belas kasihan itu adalah kendaraan yang nganterin kita ke kasih karunia. Ya, belas kasihan itu bertindak kayak ambulans atau kendaraan penyelamat. Waktu kita teriak minta belas kasihan dari dasar penderitaan kita, imam besar kita merespons, dan dia pakai belas kasihannya sebagai kendaraan buat pada akhirnya mengantarkan kasih karunia yang bisa mengubahkan hidup kita. Oke, dari tadi kita nyebut kata kasih karunia. Tapi sebenarnya apa sih definisinya menurut materi ini? Kasih karunia itu ternyata bukan sekedar barang atau konsep abstrak yang Tuhan lempar dari sorga.
Kasih karunia pada dasarnya adalah Tuhan itu sendiri. Ia adalah pribadi yang telah melewati semua proses, sampai akhirnya hadir sebagai roh. Terus, apa untungnya buat kita? Artinya, roh ini diberikan secara praktis sebagai suplai harian kita. Kasih karunia adalah kehadirannya yang langsung menyuplai energi batin kita setiap hari. Nah, sekarang gimana prakteknya buat kita sehari-hari? Coba perhatikan baik-baik ayat Ibrani 4:16 ini. Ini tuh instruksi langsung. Dikatakan kita diundang buat datang ke tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Tujuannya, persis kayak urutan yang kita bahas dari awal, terima belas kasihan dulu, baru temukan kasih karunia. Ini dia resep spiritual buat dapat pertolongan tepat pada waktunya. Belas kasihan ngangkat kita dari kelemahan kita, dan begitu kita berdiri, tangan kita siap buat nerima kasih karunia buat ngadepin hari ini. Tapi tunggu dulu, pertanyaan terpentingnya, di mana sih letak tahta kasih karunia yang agung ini? Fakta yang paling mengejutkan dari sumber kita adalah ini. Tahta itu bukan tempat fisik yang letaknya jauh banget di atas awan sana. Secara spiritual, tahta itu ternyata berlokasi tepat di dalam roh kita sendiri. Coba bayangin deh, pusat distribusi kasih karunia di alam semesta ini nggak berjarak ribuan tahun cahaya, tapi ada di dalam batin Anda sendiri, nunggu buat diakses kapan aja. Karena lokasinya ada di dalam kita, materi kita ngasih panduan 3 langkah super simple buat ngakses ini setiap hari. Pertama, latih roh Anda. Caranya bisa lewat doa, baca firman, atau sekedar nyanyi buat mindahin fokus Anda ke dalam. Kedua, datang dengan berani ke tahta batinnya itu. Nggak perlu ragu. Dan ketiga, saat Anda menyentuh tahta itu, terima belas kasihannya dan temukan suplai kasih karunia-Nya. Ini adalah sistem support spiritual harian yang bikin kita bisa terus melangkah setiap hari. Buat menutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Setelah melihat gimana belas kasihan berfungsi sebagai jembatan, coba tanya diri sendiri, apakah Anda cuma lagi bertahan hidup dari hari ke hari dengan ngandalin belas kasihan aja? Ataukah Anda mau ngikutin belas kasihan itu, nyebrang lewat jembatannya, sampai Anda benar-benar menyentuh tahta kasih karunia di dalam roh Anda hari ini? Pilihan untuk melatih roh dan ngambil suplai melimpah itu ada di tangan Anda. Terus praktekkan ya, dan sampai jumpa di pembahasan materi kita berikutnya.